Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen mata kuliah kimia organik. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari kelompok 8 untuk menyampaikan materi mengenai reaksi substitusi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kayla Tranariswari dengan NRP 25045. Nama saya Devia Farah Nabila Yanuar dengan RP 25046. Saya Nicholas Tanmankiu dengan NRP 25047. Saya Widi Alia Karima dengan nomor NRP yaitu 048. Nama saya Fiora Navalgera dengan NRP 25049. Dan saya Aulia Asna Suhandini Putri dengan NRP 25050. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan pendahuluan. Reaksi substitusi adalah reaksi kimia organik di mana atom atau gugus dalam molekul digantikan oleh atom atau gugus lain. Mekanismenya meliputi substitusi radikal bebas, nukleofilik, SN1, SN2, dan elektrofilik aromatik. Contoh umum ialah halogenasi alkana, misalnya metana bereaksi dengan klorin menghasilkan metil, klorida, dan HCl. Reaksi ini berperan penting dalam sintesis obat, senyawa farmasi, serta industri kimia seperti plastik, pewarna, dan bahan kimia fungsional. Pemahaman mekanisme substitusi juga menjadi dasar untuk memahami reaksi organik lain yang lebih kompleks. Untuk dasar teori, jadi yang kami gunakan adalah reaksi substitusi, yaitu reaksi ketika atom atau gugus dalam molekul organik diganti oleh atom atau gugus lain. Reaksi ini penting karena menjadi dasar banyak sintesis senyawa organik. Ada beberapa jenis substitusi, yaitu yang pertama nukleofilik, yaitu ada SN1 dan SN2. SN1 sendiri berlangsung 2 tahap dengan pembentukan karbon kation, biasanya pada halida tersier, sedangkan SN2 hanya 1 tahap. Nukleofil langsung menyerang dan leaving group keluar. Lebih sering terjadi pada halida primer dan sekunder. Yang kedua ada elektrofilik, banyak terjadi pada senyawa aromatik, contohnya nitrasi benzina dengan campuran HNO3 dan H2SO4. Dan yang ketiga ada radikal bebas, biasanya pada alkana dengan bantuan cahaya UV, melalui tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi. Dengan bantuan Marvin Sketch, mekanisme tiap jenis substitusi bisa divisualisasikan sehingga lebih mudah dipahami. Reaksi yang pertama. Molekul yang disebutkan dalam reaksi substitusi pertama adalah CH4 metana dan C12 klorin. CH4 metana, molekul metana terdiri dari satu atom karbon C yang terikat dengan 4 atom hidrogen H melalui ikatan kovalen tunggal. Struktur molekul metana adalah tetrahedral. C12 klorin. Molekul klorin terdiri dari 2 atom klorin C1 yang terikat melalui ikatan kovalen tunggal. Dalam reaksi substitusi antara CH4 dan C12, salah satu atom hidrogen dalam metana digantikan oleh atom klorin, menghasilkan CH3Cl, klorometana, dan HCl, asam klorida. Reaksi kedua memperlihatkan proses substitusi nukleofilik pada senyawa alkyl klorida. Ikatan C-Cl bersifat polar sehingga karbon yang terikat, klor bermuatan parsial positif dan rentan diserang oleh nukleofil. Dalam hal ini, ion iodida bertindak sebagai nukleofil kuat yang menyerang karbon tersebut. Sementara atom klor melepaskan diri sebagai leaving group dalam bentuk ion Cl-. Hasil dari reaksi ini adalah terbentuknya senyawa alkyl iodida dan ion klorida. Reaksi semacam ini menunjukkan bagaimana atom halogen dalam suatu molekul dapat saling digantikan, serta menjadi dasar penting dalam sintesis senyawa organik turunan halogen. Reaksi ketiga. Reaksi yang terjadi adalah substitusi nukleofilik biomolekuler atau SN2. Nukleofil Br- menyerang karbon dari sisi belakang atau backside attack. Gugus pergi Cl- dilepaskan secara bersamaan dengan masuknya Br-. Mekanisme berlangsung hanya 1 tahap atau disebut dengan consort mechanism. Terjadi inversi konfigurasi atau inversi dan pada karbon.
Hasil akhirnya adalah senyawa dengan sterokimia berlawanan dari substrat ke awal. Reaksi keempat. Reaksi ini menunjukkan aktivasi gugus asli menggunakan basa heteromatik. Misalnya 4-dimetilpropidena atau DMAP. Ester awal bereaksi dengan DMAP membentuk intermediat asli piridium yang lebih reaktif terhadap serangan nukleofil. Nukleofil atau NEUC kemudian menyerang intermediat tersebut, menggantikan dan menghasilkan produk asilasi atau R1 sampai C sama dengan O sampai dengan NUC. Mekanisme ini sering dipakai dalam reaksi asilasi katalik karena DMAP mempercepat serangan nukleofil terhadap gugus. Reaksi 5. Molekul tersebut menunjukkan reaksi adisi halogen pada alkena. Ikatan terangkap pada 2 butena bereaksi dengan Br2 dalam pelarut CCl4. Mekanismenya diawali pembentukan ion bromonium siklik Br+ terikat pada kedua atom karbon ikatan terangkap. Kemudian diikuti serangan oleh ion Br negatif dari sisi berlawanan. Hasil akhirnya adalah dibromoalkana dengan stereokimia anti. Bromin masuk dari sisi berlawanan ikatan terangkap. Reaksi 6, molekul tersebut menunjukkan reaksi Hunsdiker. Reaksi ini melibatkan garam perak karboksilat R1COO- Ag+, yang bereaksi dengan halogen. Kita namakan sebagai X2. Mekanismenya menghasilkan alkil halida, yaitu gugus R dengan X, dan karbon dioksida, serta garam perak halida. Reaksi ini digunakan untuk mengubah asam karboksilat menjadi alkil halida dengan hilangnya satu atom karbon, dekarboksilasi. Berikut adalah kesimpulan dari beberapa materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah, reaksi substitusi merupakan proses penggantian atom atau gugus fungsi pada molekul dengan atom atau gugus lain. Mekanismenya meliputi SN1, SN2, substitusi elektrofilik aromatik, dan substitusi radikal bebas. Reaksi ini penting dalam sintesis obat, bahan kimia, dan material, serta menjadi dasar untuk memahami reaksi organik yang lebih kompleks. Demikian presentasi dari kelompok 8 mengenai reaksi substitusi dalam mata kuliah kimia organik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak dosen atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.